Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada informasi-informasi yang ingin gue bawakan di video kali ini terkait dengan Manchester United tentu saja. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dilindungi oleh Allah semuanya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan semua kegiatan positifnya, dan jangan judol, jangan judi online ya. Oke. Kabar pertama dari Fabrizio Romano, Rasmus Højlund. Jadi pemain ini kan tidak dilibatkan oleh Ruben Amorim di pertandingan ketika Manchester United menjamu Arsenal di pertandingan pertama Premier League. Dan menurut Fabrizio Romano ya, ini sudah selesai antara Manchester United dengan Rasmus Højlund. It's over. Sang pemain tidak dimasukkan sama sekali, tidak dilibatkan. Dan sempat gue singgung juga ya bahwa masa depan dari Rasmus Højlund ini sebenarnya juga bisa dilihat dari partai pertama menghadapi Arsenal. Apakah dia dibawa, terus dimainkan, apakah dia dibawa tapi tidak dimainkan. Dan ternyata dia tidak dibawa sama sekali. Yang menarik ya, walaupun dia tidak dibawa, artinya tidak diikut sertakan di pertandingan menghadapi Arsenal, tapi Rasmus Højlund ini tetap hadir di Old Trafford. Dia tetap menyapa para staff Old Trafford ya, Manchester United di Old Trafford. Apakah itu sapaan perpisahan atau seperti apa, belum jelas. Diinformasikan sebelumnya oleh Fabrizio Romano, ada beberapa klub sebenarnya berminat, dan yang paling terdekat adalah AC Milan ya kan. Tapi ketika video ini gue bikin, belum ada kabar yang lebih konkret terkait dengan situasi masa depan dari Rasmus Højlund. Tapi Fabrizio Romano mengatakan sudah selesai, it's over. Kita lihat ya, ini masih ada beberapa hari lagi, masih sekitar sekian pekan ya, tidak begitu lama lagi ya sebelum bursa transfer musim panas ini akan ditutup. Kita lihat akan kemana Rasmus Højlund. Pemain lainnya yaitu adalah Tyrell Malacia. Tyrell Malacia ini juga diinformasikan ternyata ada kontak ya. Jadi AS Roma ini ada kontak dengan kubu dari Tyrell Malacia, AS Roma, untuk mendatangkan sang pemain dari Manchester United. Wow, ini kabar yang mengejutkan, tapi kabar yang positif menurut gue, karena memang Tyrell Malacia ini tidak masuk ke skema dari Ruben Amorim. Pemain yang sebenarnya memiliki talenta, pemain yang sebenarnya memiliki potensi, tapi tidak beruntung ya dengan cedera yang dialami oleh Tyrell Malacia. Pemain yang masih muda sebenarnya, tapi dari sisi permainan nampaknya tidak cocok dengan sistem dari Ruben Amorim. Musim lalu sempat dipinjamkan ke PSV Eindhoven. PSV Eindhoven menjadi juara Eredivisie. Tyrell Malacia tidak begitu tampil memukau ya. Performanya juga tidak cukup bagus menurut gue bersama dengan PSV Eindhoven. Dan ya, dia juga tidak terlibat di preseason Manchester United musim ini. Dan ya, AS Roma kita lihat akan seserius apa ini ya pendekatan dilakukan oleh AS Roma di periode akhir jendela bursa transfer musim panas. Nah, gua sekarang akan ke posisi lini tengah, tapi sebelum ke lini tengah, Fabrizio Romano juga mengabarkan, ini kaitannya AS Roma dengan Manchester United, tapi kali ini terkait dengan Jadon Sancho, bahwa AS Roma ini telah memiliki kesepakatan ya dengan Manchester United, tapi sang pemain ini masih belum menerima tawaran dari AS Roma. Artinya secara personal ini belum disepakati oleh Jadon Sancho. Nah, tapi menurut gue ini semakin dekat ya keluarnya Jadon Sancho. Tyrell Malacia ini kabar yang bagus menurut gue ya. Rasmus Højlund masih tanda tanya. Bagaimana dengan pemain lain? Carlos Baleba, yang memang diinformasikan Manchester United berhenti untuk mengejar Carlos Baleba. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Carlos Baleba ini tetap akan menjadi seorang target ya dari Manchester United di musim panas tahun depan, tahun 2026. David Ornstein mengatakan, lalu bagaimana ini kan Baleba tidak jadi, apakah Manchester United akan mengincar alternatif atau seperti apa? David Ornstein dari The Athletic mengabarkan bahwa kalau Manchester United mendatangkan alternatif posisi nomor 6 ya untuk Baleba, ini karena seandainya memang itu terjadi, itu karena memang ada di agenda. Tapi kalau mereka tidak mengejar alternatifnya ya, ini akan memberikan efek ke masa depan Baleba. Mereka sempat dihubungkan dengan Hjulmand dari Sporting Lisbon dan juga Adam Wharton dari Crystal Palace.
Walaupun demikian, David Ornstein mengatakan dia tidak yakin ya kalau alternatif itu memang benar akan didatangkan oleh Manchester United. Fabrizio Romano juga mengatakan bahwa Manchester United ini belum memutuskan ya terkait dengan posisi gelandang. Klub ini tahu terkait dengan Morten Hjulmand situasinya seperti apa, yang sangat terbuka untuk bergabung, tapi belum ada pembicaraan yang dilakukan antara Manchester United juga Sporting. Sporting tidak ingin kehilangan pemain pentingnya. Dari Alex Krug mengatakan kalau Manchester United ini mengagumi ya, menyukai Adam Wharton dan sedang menimbang-nimbang ya apakah mereka akan melakukan tawaran untuk Crystal Palace. Dari situ berarti kurang lebih benar ya apa yang gue katakan di video sebelumnya, kalau Manchester United mendatangkan alternatif dari Baleba di musim panas ini, maka kemungkinan besar Manchester United tidak akan mengejar Baleba lagi di musim panas tahun depan. Tapi sebaliknya, kalau Manchester United memilih untuk menahan diri untuk tidak mendatangkan gelandang ya sampai dengan bursa transfer musim depan, maka Carlos Baleba ini yang akan diincar. Dan menurut gue lebih condong ke pilihan nomor 2 sebenarnya. Karena kalau Manchester United sudah memang mengidentifikasi, sudah mengklasifikasi, sudah menetapkan target, sudah mengamati, menganalisa bahwa Carlos Baleba ini cocok, cuman masih belum tersedia di musim panas ini, dengan segala keterbatasan yang Manchester United miliki terutama dari sisi keuangan, dari sisi finansial ya, lebih baik ditahan dulu, baru musim depan kejar lagi Baleba dari Brighton. Toh kabar sebelumnya juga mengatakan Baleba sangat terbuka untuk datang ke Manchester United untuk bermain di Old Trafford. Artinya ya peluang Manchester United ini tetap ada, walaupun musim panas kali ini ya maksud gue ya, gagal untuk mendatangkan Baleba. Tapi kan bukan berarti Baleba menolak, tidak, tapi karena memang Brighton yang belum ingin melepas Baleba. Nah ini menurut gue hal yang menarik. Nama-nama lain sebenarnya alternatif yang disebutkan seperti Morten Hjulmand ya, ataupun juga Adam Wharton, nama-nama yang memiliki kualitas. Tapi sekali lagi menurut gua ya mereka memiliki kualitas, tapi staff Manchester United, manajemen Manchester United, mereka juga punya klasifikasi sendiri ya mengenai pemain-pemain yang diincar, siapa-siapa yang memang cocok, bukan hanya memiliki kualitas tapi juga cocok untuk kebutuhan lini tengah Manchester United. Ini sangat menarik. Dan terakhir, kabar juga dari Samuel Lukhurs ya, bahwa Manchester United ini ternyata ditargetkan oleh manajemen untuk bisa berada di posisi ke-6. Ini sesuai dengan apa yang gue sebutkan di konten sebelumnya. Ketika gue bikin konten itu gue belum tahu ada berita ini, tapi ternyata begitu gue baca, ternyata sejalan ya, bahwa memang targetnya itu ada di peringkat ke-6. Gua juga mengatakan seperti itu kan, harapannya ada di peringkat ke-6. Syukur-syukur tentu saja bisa lebih tinggi lagi. Tapi kalau melihat misalnya tadi apa yang diberitakan ya, bahwa Manchester United ini masih dalam proses untuk melepas beberapa pemainnya, masih belum selesai. Lalu juga situasi lini tengah dari Manchester United masih belum bisa menurut gue disolusikan di musim panas kali ini. Masih banyak ketidakpastian di sana, sehingga artinya apa? Proses ini masih terus berlangsung. Dan kalau proses ini terus berlangsung ya artinya memang Manchester United ini masih belum mantap, katakanlah seperti itu, belum solid sebagai sebuah skuad. Berbeda misalnya dengan tim-tim yang lebih mapan di papan atas di beberapa musim sebelumnya. Jadi ini juga harus dipertimbangkan dalam membuat harapan. Bukannya gue nih mau pesimis atau seperti apa, ada beberapa komentar mengatakan, "Bang, jangan terlalu pesimis." Gue bukan pesimis, gue berusaha untuk realistis. Karena kalau gue jatuhnya terlalu optimis ya, apalagi sampai berlebihan, lalu gue bisa mengatakan Manchester United akan finish di 3 besar, Manchester United akan mendapatkan 2 trofi. Karena ada juga komentar seperti itu. Gue berpikir gue nggak seperti itu gitu. Karena memang dari apa yang gue tidak hanya bisa melihat Manchester United-nya saja, kan gue juga harus melihat tim-tim yang lain ini seperti apa, bagaimana mereka menyiapkan tim, bagaimana mereka berkompetisi. Dari situ memang Manchester United masih banyak yang harus diperbaiki. Walaupun demikian, perbaikan itu juga bisa dilakukan ketika musim ini berjalan. Namun melihat dari apa yang Manchester United miliki musim lalu, di mana mereka berada di akhir musim lalu, apa yang mereka perbuat musim panas ini,
Dan bagaimana kira-kira pengharapan untuk musim saat ini? Ya, gue pikir kalau Manchester United bisa finish di 6 besar, itu merupakan pencapaian yang bagus menurut gue ya. Tapi kalau Sobat Football United terlalu optimis misalnya Manchester United akan finish di 3 besar, ya silahkan saja. Toh kalau itu terjadi beneran, ya kita semua sebagai fans happy ya kan. Tapi sekali lagi ketika memberikan semacam kayak keinginan, pengharapan apalagi, gue pegang betul yang namanya realita. Artinya berusaha untuk bersikap realistis. Realistis dari mana? Dari artikel-artikel yang gue baca, dari data-data yang gue dapatkan, dan gue analisa secara ringan amatiran ya. Gue cuma ringan amatiran saja, makanya gue katakan seperti itu. Tapi sekali lagi kalau ada yang optimis gitu ya, bisa 2 trofi 3 besar, fantastis sih kalau bisa tercapai. Kita lihat akan seperti apa. Tapi kurang lebih seperti itu ya kabar-kabar yang gue sampaikan tadi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.